門の化け物だ。増えたぜ。Episode 10 dibuka dengan adegan seorang pria yang terlihat mengapung di sungai. Sampai tiba-tiba muncul sesosok iblis dari dalam air. Tanpa banyak basa-basi, iblis itu langsung menyerang dan memangsa pria tersebut. Adegan ini langsung memberi isyarat bahwa sungai ini menyimpan ancaman besar. Setelah itu, cerita berpindah ke istana. Dua orang prajurit datang menghadap Lord Daigo. Prajurit pertama melaporkan bahwa hasil panen mulai memburuk, sementara prajurit kedua menyampaikan kabar yang lebih mengkhawatirkan. Negara tetangga, Asakura, terus memperkuat militernya. Jika situasi ini dibiarkan, perang bisa pecah kapan saja. Cerita kemudian beralih ke Tahomaru. Mutsu, Hyogo. Yatte moraitai koto ga. Tahomaru mendapat tugas untuk mencari seorang anak yang menghilang 16 tahun lalu. どんなことでも答えるでしょう。父上から特別な命をも。 Saat ditanya lebih lanjut, orang yang memberi informasi itu tiba-tiba menyumpal mulutnya sendiri, seolah takut mengatakan kebenaran. が入らなかったのでしょう。Tahomaru lalu menemui ayahnya, Daigo, dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Namun Daigo hanya membicarakan urusan negara. Ketika Tahomaru menyinggung soal anak yang menghilang 16 tahun lalu, Daigo langsung marah dan memerintahkan Tahomaru untuk tidak ikut campur. Sikap ini jelas meninggalkan luka di hati Tahomaru. Tahomaru kemudian pergi ke bukit, tempat ia biasa meluapkan emosinya sejak kecil. Mutsu dan Hyogo menyusulnya dan mengatakan bahwa mereka selalu bisa menemukan Tahomaru di tempat ini saat ia sedang kecewa. Tahomaru mengungkapkan perasaannya. Dia merasa ayahnya masih menganggapnya sebagai anak kecil. Dia tidak diizinkan ikut ke medan perang dan banyak hal disembunyikan darinya. Dari atas bukit, mereka melihat sebuah desa yang sedang kacau. Para penduduk berkumpul dan terlihat panik. Saat mereka mendekat, para penduduk menceritakan bahwa ada iblis sungai yang muncul dan membunuh warga satu persatu. の話を信じるおつもりですか？余震は誠であったとしても。それで渦に引き寄せられていくと、まるで人の口みたいなものがに臆したのなら、お前たちだけ帰ればよい。他方丸様。 Tahomaru memutuskan untuk membantu. Mereka naik perahu dan menyusuri sungai. 路が動かねえんでさ。Tak lama kemudian, iblis itu muncul dan mulai menarik perahu ke arahnya. Namun para prajurit sudah mengikat perahu mereka ke pepohonan di tepi sungai sehingga tidak terseret. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi tidak melukai iblis itu sama sekali. Akhirnya Tahomaru maju dan berhasil memotong salah satu tangan iblis itu. Iblis itu terluka dan mundur kembali ke dalam sungai. Namun bahaya belum selesai. Iblis menyerang dari bawah air dan membuat perahu mereka rusak parah. Dengan kondisi itu, mereka terpaksa kembali ke daratan. Tahomaru menyadari satu hal penting. Jika ingin membunuh iblis itu, mereka harus menyerangnya dari dalam tubuhnya. Satu-satunya cara adalah membawa bahan peledak ke dalam perut iblis. Masalahnya, siapapun yang masuk ke dalam tubuh iblis itu tidak akan selamat. Tanpa ragu, Mutsu dan Hyogo mengatakan bahwa mereka siap mengorbankan nyawa demi Tahomaru. Mendengar itu, Tahomaru menatap alam di sekitarnya. Dia melihat pegunungan hijau, sungai yang mengalir, dan ladang yang subur. Dia teringat bahwa sebelum ia lahir, semua ini tidak ada. Semua kemakmuran ini diciptakan oleh ayahnya. Tahomaru menyadari satu hal pahit. Dia adalah anak Daigo, anak dari orang yang membuat perjanjian dengan iblis. Dan kini, dia harus menghadapi akibat dari keputusan itu. Tahomaru kemudian menyusun rencana bersama warga desa. Mereka membuat jalur air buatan, membendung aliran sungai dan memancing iblis itu keluar dari habitatnya. Saat iblis itu terjebak di kolam tanpa aliran air, mereka menyerang bersama-sama.
Namun rencana itu tidak berjalan sempurna. Iblis melemparkan batu dan menghancurkan bendungan. Air kembali mengalir deras. Di saat genting itu, iblis menangkap salah satu pengawal Tahomaru dan hampir menelannya. Tahomaru berlari maju untuk menyerang, namun tiba-tiba Hyakimaru muncul. Dengan satu tebasan cepat, Hyakimaru membunuh iblis sungai tersebut. Tahomaru terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat langsung sosok yang selama ini menjadi bayangan dalam hidupnya. Episode pun berakhir di sini. Tenang tapi penuh makna. Bukan hanya tentang iblis, tapi tentang ayah, anak, dan dosa masa lalu. Menurut kalian, siapa sebenarnya korban terbesar di cerita ini? Daigo, Tahomaru, atau Hyakimaru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, 前から気になってたんだけど、そのお守りの模様、そりゃカモ。 Episode 11 dibuka tepat setelah pertarungan sebelumnya. Tahomaru menatap Hyakimaru dan langsung bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Dororo dengan santainya bilang, "Harusnya kamu berterima kasih, karena Hyakimaru sudah menyelamatkan nyawa temanmu." Tahomaru pun mengucapkan terima kasih, walau jelas masih penuh tanda tanya. Saat memperhatikan Hyakimaru lebih dekat, Tahomaru heran karena tatapannya kosong. Dororo lalu menjelaskan bahwa Hyakimaru sebenarnya buta, tapi bisa melihat lewat jiwa dan aura makhluk hidup. Dororo lalu bertanya tentang desa kaya yang katanya ada di daerah ini. Tahomaru menyadari mereka membicarakan wilayah kekuasaan Daigo, lalu menunjukkan arah menuju ke sana. Sebelum berpisah, Tahomaru sempat menanyakan nama Hyakimaru. Dan ya, nama itu langsung bikin suasana jadi agak canggung. Oi, Aniki, ikuze! Setelah mereka berpisah, Mutsu dan Hyogo meminta maaf pada Tahomaru karena gagal mengalahkan iblis sungai. Tahomaru pun ikut meminta maaf karena meremehkan kekuatan iblis tersebut. Hubungan mereka terlihat bukan sekadar tuan dan bawahan, tapi benar-benar seperti keluarga. Sementara itu, Hyakimaru dan Dororo tiba di sebuah desa. Di sana seorang wanita melihat Hyakimaru dan langsung ketakutan, menyebutnya anak iblis. Ini Achino. Aria nanda? Korea 1日じゃ回りきれそうにないぜ. Mereka lalu menonton sebuah pertunjukan drama. Drama itu menceritakan bagaimana Daigo membunuh para iblis dan membuat wilayah ini menjadi makmur. Penduduk menonton dengan penuh rasa bangga, tapi Hyakimaru justru merasakan sesuatu yang tidak beres. Di tepi sungai, Dororo berbincang dengan seorang pria tua. Pria itu bilang, dulu daerah ini miskin parah, tapi entah bagaimana, semuanya berubah jadi makmur. Dia menunjuk ke sebuah bukit dan mengatakan bahwa di sana banyak bangkai iblis yang dibunuh Daigo. Dia ingin menyelidiki tempat itu. Seize, kiotsuke na. 確かにここじゃオイラたちの仕事はなさそうだな。兄貴。って兄貴？ Banmon no Tatari じゃねえのかな。 Di desa, Dororo mendengar warga membicarakan iblis lain yang berkeliaran. きな臭いし。そのバンモンってのは一体。 Sementara itu di istana, Tahomaru melaporkan pada Daigo tentang seorang anak tanpa tangan yang bisa membunuh iblis dengan mudah. Nama Hyakimaru disebut dan istri Daigo ikut mendengarnya. Hyakimaru dan Dororo mendekati perbatasan yang dijaga ketat oleh negara tetangga, Asakura. Warga menjelaskan bahwa Asakura membunuh prajurit Daigo dan melakukan pemujaan iblis demi kemakmuran mereka sendiri. Saat menyentuh dinding perbatasan, Hyakimaru merasakan aura iblis yang sangat kuat. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang menyeberang dinding itu akan dibunuh. Dia menunjukkan para prajurit Asakura yang siap menyerang. Namun anak itu juga berkata, dulu di tempat itu adalah desanya. Setelah dinding dibangun, dia terpisah dari keluarganya. Sekarang ia hidup sendirian sambil menunggu kesempatan untuk kembali. Dororo langsung bilang, mereka akan membantu. Mereka sepakat menyeberang malam hari.
Anak itu memperingatkan malam hari jauh lebih berbahaya karena ada iblis. Hyakimaru dengan tenang bilang, iblis justru adalah urusannya. 本当はただ働きはしねえんだけどさ、飯ごちそうになったから負けといてやる。 Di istana, istri Daigo berdoa di depan patung Buddha. Ia bertanya dengan suara gemetar, apakah anaknya masih hidup? Ia menuduh pengorbanan bayi di masa lalu adalah dosa besar. Daigo marah dan berkata, ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan negaranya. Mina, Asakura no Mihari mo hikiageta. Sorosoro da ze. Malam tiba, roh-roh serigala muncul dan menyerang. Hyakimaru menebas mereka, tapi jumlahnya semakin banyak. Dororo berusaha melindungi anak kecil itu. Roh-roh itu akhirnya bergabung menjadi satu iblis besar. Skeroku matte! Hitori ja! Sementara itu, Tahomaru menyelidiki rumor tentang anak iblis yang akan menghancurkan negeri Daigo. 父上にはおそらくそれは子が持っているのだとしたら、鬼の子生まれたばっか鬼の子じゃ。 Seorang wanita berkata, 16 tahun lalu, iblis merenggut tubuh seorang bayi. Kini bayi itu kembali untuk mengambil apa yang dulu dicuri darinya. Oi, Kisama! Episode ditutup dengan gambaran patung Buddha tanpa kepala yang runtuh. Pertanda bahwa dosa masa lalu akhirnya mulai menuntut balasan. こいつは Episode 12 dibuka dengan pertemuan yang sudah lama ditunggu. Tahomaru akhirnya berhadapan langsung dengan Hyakimaru. Dia bertanya dengan nada tajam, siapa sebenarnya dirimu? Namun sebelum jawaban keluar, Tahomaru langsung menyerang tanpa ragu. Sambil menyerang, dia berteriak, bagaimana mungkin kau masih hidup, anak iblis? Para prajurit langsung mengejarnya, sementara Daigo memilih kembali ke istana, seolah semua ini bukan urusannya lagi. Sementara itu, Dororo bernasib kurang beruntung. Dia tertangkap oleh prajurit dan digantung terbalik di pohon. Bisa dibilang ini momen sial level maksimal. Dororo akhirnya sadar di sebuah tempat persembunyian bawah tanah. Di sana ada Sukeroku dan beberapa tahanan lain. Sukeroku menangis sambil berkata bahwa desa mereka sudah dihancurkan. Semua orang dibunuh, termasuk ibunya. Dororo mencoba menguatkan, bilang kalau Hyakimaru pasti datang menolong. Walau jujur saja, Dororo sendiri kelihatan mulai ragu. Seorang pria tua lalu berbicara dengan nada penuh keyakinan. Dia berkata bahwa tanah Daigo dilindungi oleh Dewi. Dia memperlihatkan tanda, lambang wilayah Daigo. Dororo langsung terkejut karena simbol itu sama persis dengan yang ada di loyantin Hyakimaru. Tiba-tiba, air menetes dari langit-langit. Dororo sadar ada lubang kecil di atas mereka. Dia mengajak Sukeroku pergi sebelum prajurit datang. Cerita lalu berpindah ke istana. Tahomaru menemui ibunya dan bertanya tentang masa lalu. Apakah dia pernah melahirkan bayi lain 16 tahun lalu? Bayi tanpa anggota tubuh? Ibunya terdiam. Air mata mulai jatuh. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Di sisi lain, prajurit menemukan Dororo yang akan keluar. Sukeroku mendorong prajurit itu dan menyuruh Dororo kabur. Dororo terpaksa melompat keluar dan jatuh ke sulai. Kembali ke istana, Ibu Tahomaru akhirnya mengungkap semuanya. 16 tahun lalu, negara mereka berada di ambang kehancuran. Bencana alam, perang, dan kelaparan datang tanpa henti. Daigo lalu membuat perjanjian dengan iblis. Sebagai imbalan keselamatan negara, dia menyerahkan bayi yang baru lahir. Bayi itu adalah Hyakimaru. Daigo muncul dan membenarkan semuanya tanpa rasa bersalah. Menurutnya, satu nyawa tidak ada artinya dibandingkan keselamatan seluruh negeri. Kalimat yang dingin tapi menyakitkan. Di luar, Hyakimaru kembali muncul. Ibu Tahomaru memanggilnya dengan suara gemetar, memanggilnya anak. Namun Hyakimaru pergi tanpa menoleh.
Tahomaru mencoba menghentikan pasukan, tapi Daigo tetap memerintahkan untuk menyerang. Akhirnya Tahomaru berteriak, "Dia adalah kakakku." Namun Daigo membalas dengan satu pertanyaan kejam. "Apakah kau mau menghancurkan negeri ini demi kakakmu?" Jika perjanjian iblis dihancurkan, tubuh Hyakimaru akan kembali, tapi negara ini akan runtuh. Dan akhirnya Dororo bertemu Hyakimaru. Dia memberitahu bahwa Loyantin itu adalah lambang keluarga Daigo. Saat ditanya apa yang dikatakan ibunya padamu, Hyakimaru hanya menjawab satu kata, "Anak." Dororo langsung senang, mengira Hyakimaru akhirnya menemukan keluarganya. Padahal kenyataannya, keluarga itu justru menjadi musuh terbesarnya. Di perbatasan, para pengungsi ditangkap dan hampir dibunuh oleh pasukan Asakura. Pasukan Daigo datang, perang pun pecah. 始まっちまった。兄貴どうしよう。 Iblis-iblis bermunculan di tengah kekacauan, membuat situasi semakin kacau balau. Tahomaru menuju dinding perbatasan. Sang biksu tua menyadari aura Tahomaru mirip dengan Hyakimaru. Di kuil, patung-patung Buddha runtuh. Tanda perjanjian dengan iblis mulai retak. なかなかほどけねえ。兄貴の刀なら一発なのによ。間に合わねえ。ドロロ逃げろ。やだ。 Ibu Tahomaru datang membawa patung Dewi. Dia meminta maaf kepada Hyakimaru karena tak pernah bisa menjadi ibu yang baik. Dia juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan iblis mengambil anaknya lagi. どれほど人の道にもとるともそなたの苦しのみ。因果だね。 Dengan pisau di tangannya, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pengorbanan terakhir seorang ibu. Setelah itu, Daigo memerintahkan pasukan mundur dan membawa Tahomaru kembali. Dinding perbatasan runtuh. Perlindungan negara mulai hilang. Di akhir episode, Dororo berdiri dan berkata pada Hyakimaru bahwa tak ada alasan lagi untuk tinggal. Dia mengajak Hyakimaru pergi. Hyakimaru setuju. Anak kecil dari desa akhirnya bertemu kembali dengan ibunya, sementara Hyakimaru harus berjalan menjauh dari keluarganya sendiri. Episode ditutup dengan biksu tua yang mengangkat patung Dewi. Dia melihat cahaya hijau, jiwa yang akhirnya terbebas. Dan di sanalah episode 12 berakhir. Pelan, pahit, dan menyayat hati. Menurut kalian, apakah Daigo benar sebagai penguasa negara yang menyelamatkan negaranya, atau tetap salah sebagai ayah yang mengorbankan anaknya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. そこまでしても守らなければならぬのが国。